Kami dari kelompok 6 gender akan menampilkan hasil wawancara kami mengenai kesetaraan gender. Selamat sore Ibu, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Francisca Asa dari Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada saat ini saya mohon izin untuk mewawancari Ibu. Dan saat ini, kalau boleh tahu Ibu punya nama siapa? Nama saya Elvi Suyun. Umur 45 tahun. alamat domisili. Pemesan atas beda 5. Pendidikan terakhir, SMA. pekerjaan. Di rumah tangga. Oke, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana pandangan masyarakat tentang peran laki-laki dan perempuan zaman dahulu dibandingkan dengan yang sekarang? Kalau menurut saya, peran laki-laki dan perempuan pada zaman yang dulu, kalau pada zaman yang dulu dibedakan. Maksudnya laki-laki yang utama, perempuan terkebelakang. Kalau dalam bidang pendidikan saja, kadang perempuan tidak harus sekolah, laki-laki yang harus sekolah. Tapi sekarang pendidikan laki-laki dan perempuan sekarang sama. Ya. Jadi perbedaan yang Ibu perhatikan seperti apa? Perbedaan ya, yang mencolok dari dulu sampai sekarang itu pendidikan. Kalau dulu laki-laki harus sekolah tinggi-tinggi, perempuan cuma istilahnya di rumah saja karena jadi ibu rumah tangga. Nah, pertanyaan yang kedua, dalam pengalaman Ibu, apakah ada perbedaan kesempatan atau perlakuan yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan atau dalam hal masyarakat? Boleh Ibu berikan DP contoh? Kalau untuk saya bersyukur mulai dari sekolah sampai sekarang sudah masuk di era yang tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi dari sekolah sampai sekarang tidak mengalami yang perbedaan laki-laki. Contohnya waktu bersekolah dulu kan, kalau mau pilih ketua kelas dulu harus laki-laki. Nah, sekarang waktu orang sekolah sampai sekarang waktu SMA, untuk pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas tidak harus laki-laki. Siapa yang berkualitas dia yang terpilih. Nah, menurut Ibu, apakah stereotip tentang laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah lembut, itu masih berpengaruh nggak dalam Ibu kehidupan sehari-hari? Kalau buat kita kehidupan enggak juga. Kadang ada laki-laki yang lembut, malah ada perempuan yang keras. Ada laki-laki yang keras, perempuan yang lembut. Tidak harus, kan dulu istilahnya perempuan harus lemah lembut, laki-laki harus kuat. Tapi untuk sekarang, karena contohnya sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga juga yang kerja keras, yang bekerja di samping membantu suami, malah ada ibu-ibu rumah tangga yang jadi tulang punggung keluarga. Nah, kalau dari Ibu, apa dampaknya untuk kehidupan sehari-hari dan dengan ini, misalnya laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah lembut. Nah, dampaknya yang Ibu perhatikan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Kalau laki-laki harus kuat dan perempuan harus lemah lembut, ya berdampak perempuan mungkin akan ditindas. Karena harus lemah lembut, laki-laki yang keras, perempuan yang lemah lembut. Karena kalau zaman dulu kan seperti itu, perempuan laki-laki yang berkuasa, karena perempuan lemah lembut jadi ditindas. Tapi untuk sekarang, walaupun perempuan istilahnya harus lemah lembut, tapi bukan berarti seperti lemah gemulai atau apa, tapi lemah lembut dalam karakter. Tapi kalau kehidupan sehari-hari harus kuat, jadi ibu harus kuat. Nah, Ibu pernah dengar enggak ini istilah kesetaraan gender? Ya. Nah, menurut pemahaman Ibu, apa sih ini arti dari kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu maksudnya laki-laki dan perempuan itu di dalam dunia sehari-hari harus sama sederajat, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan ataupun dalam bermasyarakat.
Kan sekarang kalau dulu kan belum ada hukum tua yang perempuan, semuanya harus laki-laki. Tapi kalau sekarang buktinya di desa sini pemilihan atas hukum tua saja perempuan. Jadi kesetaraan itu harus kesamaan, harus ada sama rata laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Nah, menurut Ibu, mengapa sih ini isu kesetaraan gender menjadi penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan, bahkan di zaman sekarang masih dibicarakan dan diperjuangkan? Kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya memang harus diperjuangkan karena mungkin masih banyak ada perempuan ataupun para wanita-wanita yang masih tertindas. Mungkin masih ada di desa-desa ataupun di mana di tempat-tempat lain yang menganggap bahwa perempuan itu tidak harus berpendidikan tinggi, cuman harus jadi ibu rumah tangga, cuma di rumah-rumah. Tapi kalau menurut saya harus diperjuangkan karena hak laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, apakah Ibu pernah melihat adanya perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlakukan atau diharapkan berperan dalam keluarga dan masyarakat saat ini? Cuma pernah lihat, cuma sepintas saya lihat. Cuma kalau menurut saya itu karena sudah lansia tidak harus diperdebatkan karena lansia kan kadang masa tua jadi mungkin saja pemikiran sudah berbeda, karakter sudah berbeda. Tapi kalau masih muda harus diperjuangkan. Tapi kalau untuk lansia memang kadang-kadang orang dia bilang dan karena tapi seumur begitu. Kalau yang masih umur orang masih jadi 40 ke atas itu harus diperjuangkan, harus disamaratakan. Nah, apakah Ibu pernah melihat tidak ada perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlakukan atau diharapkan bikin peran dalam keluarga atau masyarakat? Bikin peran maksudnya dalam kesetaraan dalam keluarga. Maksudnya di sini melihat perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlakukan atau diharapkan dari lansia ini dalam keluarga. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga Diharapkan. Kalau kita nggak pernah lihat sih begitu, cuman pernah dengar ada lansia yang setua diharapkan harus walaupun kata setua harus kerja keras, harus mandiri dan mungkin kalau kita pemikiran nggak juga karena kan kata setua jadi itu orang tua baik laki-laki atau perempuan harus disamakan, orangnya tidak sama-sama, begitu juga harus mengurus sama-sama. Dan memang kadang-kala kalau lansia itu kan ada perbedaan, baik pemikiran, baik karakter. Kalau menurut saya itu diharapkan orang harus sama-sama menunjang keadaan lansia. Nah, apa harapan Ibu untuk generasi mendatang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta bagaimana mereka saling menghargai dan mendukung di masa yang akan datang? Harapan saya untuk anak-anak muda, baik laki-laki perempuan, berjuanglah sekuat tenaga, baik laki-laki atau perempuan. Jangan ada perbedaan. Menuntut ilmu setinggi langit, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk dalam pergaulan mereka sebagai pemuda dan pemudi, diharapkan saling membantulah, jangan saling menjatuhkan. Karena dia laki-laki, dia pikir laki-laki yang kuat, perempuan tidak usah. Ataupun untuk masanya ke depan, kalaupun harus hidup bersama dalam rumah tangga, janganlah saling berbeda, menindas istri ataupun mengekang suami, itu tidak boleh. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Dan terima kasih. Terima kasih sama-sama. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Gracia Walean dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak. Namun sebelumnya, nama Bapak siapa? Ramli. Umur? 48 tahun. Pendidikan terakhir? SD. Pekerjaan?
Baik, langsung saja. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan zaman dahulu dibanding dengan sekarang? Ada perbedaan kalau dulu dan sekarang. Kalau dulu yang berperan laki-laki, tapi sekarang setara tuh perempuan di laki-laki. Dan apa saja perubahan yang Bapak perhatikan? Sesuai dengan pekerjaan sekarang. Contohnya, Contoh, pekerjaan laki-laki, perempuan dapat mengerjakan. dalam pengalaman hidup Bapak, apakah ada perbedaan kesempatan atau perlakuan yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial? Ada. Bisakah Bapak berbagi contohnya? Saya melihat kalau perempuan sekarang pendidikan sudah meningkat, tidak seperti yang dulu. Menurut Bapak, apakah stereotip tentang laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki harus kuat dan perempuan harus lemah lembut, apakah masih berpengaruh dalam kehidupan saat ini? Masih. Masih. Bagaimana dampaknya menurut Bapak? Pengalaman kalau melihat perempuan dengan laki-laki, perbedaannya kalau laki-laki tidak seperti perempuan. Kalau perempuan banyak bernegosiasi dengan teman-temannya wanita, tapi kalau laki-laki tidak seperti itu. Dan apakah Bapak pernah mendengar istilah kesetaraan gender? Karena Menurut pemahaman Bapak, apa arti dari istilah tersebut? perempuan dan laki-laki sama di kesetaraan. Menurut Bapak, mengapa isu kesetaraan gender ini menjadi penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan bahkan di zaman sekarang? Karena zaman sekarang zaman teknologi, beda dengan dulu. Dulu kalau perempuan tidak diperlukan sekali karena pendidikannya kurang. Apakah Bapak melihat adanya perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlakukan atau dihadapkan berperan dalam keluarga dan masyarakat saat ini? Sesuai dengan DP umur tadi. Kalau DP umur masih muda berarti masih berpotensi yang terjangkau. Kalau tua, lansia, itu ada terbatas DP cara berpikir. Terakhir, apakah harapan Bapak untuk generasi mendatang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan dan bagaimana mereka saling menghargai dan mendukung? Disamakan laki-laki dan perempuan agar Dalam dalam hal perempuan dihargai oleh laki-laki. Baik, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih. Selamat siang, Oma. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Syalomita Mukarrambit, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mewawancarai Oma. Apakah Oma mengizinkan? Boleh. Sebelumnya Oma minta data, Oma nama. Grade 78 Umur, 7 tahun. alamat, Pendidikan pekerjaan,
Pendidikan terakhir. Sini saya akan melakukan pertanyaan. Yang pertama, menurut Oma, bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dulu dan sekarang? Apa perubahan yang Oma perhatikan? Memang lo kalau pikir dari dulu beda laki-laki dan perempuan, orang tua selalu memihak kepada laki-laki karena laki-laki lebih, kalau seperti orang tua dulu karena bawa farm gitu, kalau perempuan beda karena pekerjaan dulu laki-laki lebih banyak kerjakan sebagai kerjaan pegawai, atau kalau perempuan cuma sebagai ibu rumah tangga lagi itu kalau dulu no. Kalau sekarang Ya anak-anak lebih ada pendidikan karena sekolah studi tidak dibeda-bedakan karena di sekolah sudah merata, bukan cuma laki-laki, itu ada titel dan perempuan juga ganti karena ilmu no. Sekarang kurang lanjut pertanyaan kedua, menurut Oma pandangan, pernah nggak Oma alami perbedaan perlakuan Oma yang Oma rasakan sebagai perempuan dengan sebagai laki-laki? Contoh, Oma keluarga, pendidikan waktu Oma ke sekolah dulu, atau waktu di sosial dan di Oma masyarakat. Memang kalau pikir dulu kan Oma memang tidak sampai sekolah tinggi-tinggi karena ya perbedaan kita keluarga cuma Oma yang lulus, tapi Omanya ini atas sampai di SMP lah, sampai terus di tapi Oma pernah lihat Oma perbedaan di misalnya Oma kan bilang tadi nggak sekolah tinggi tapi ada sebaya atau laki-laki yang mesti sekolah tinggi, Oma pernah lihat. Oh ada loh, kita pe tante juga ada sekolah sampai jadi pegawai. Kalau laki-laki yang Oma rasa perbedaan. Memang kalau sama dengan sampai papa nggak sekolah tinggi, cuma pekerjaannya dulu kerja, karena dulu kan beda yang sekarang banyak kerja kebong gitu, nggak ada mau bilang apa, karena dulu tuh pekerjaan bilang tuh so ada kantor-kantor atau beda, kerjanya cuma kerja, tapi papa kerja cuma kerja kebong loh gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Oma perbedaan misalnya laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah lembut, itu masih berpengaruh nggak sampai sekarang? Memang itu pengaruh kan di rumah tangga toh. Kalau ada perselisihan selamanya perempuan harus mengalah, karena kalau tetap orang nggak mau mengalah atau mau tetap debat gitu tidak selesai masalah. Jadi perempuan tetap mesti sabar lagi itu no. Cuma itu dia karena kalau memang tidak mau sabar tidak ada mau kedamaian. Tapi kalau laki-laki apakah tetap mesti kuat, kamu mesti keras? Iya, karena dia merasa dua orang itu mencari. Oh lagi itu. Yang lanjut pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana dampak apakah Oma pernah mendengar kesetaraan gender? Sekarang kan memang dulu mau bicara nggak begitu tuh gender atau apa. Sekarang kan karena ilmu jadi kalau laki-laki dengan perempuan sudah ada setara kan apa sama, karena semua sama, apalagi dalam kuliah. Kalau bukan cuma laki-laki boleh mendapat mendapat sarjana K1, perempuan risol, so ada master.
Yang pertanyaan ke selanjutnya, menurut pemahaman Oma, apa arti dari istilah kesetaraan gender? Menurut pemahaman Oma, istilah itu kesetaraan gender itu apa? Itu loh kalau mau bilang, karena ini sebuah dunia modern seperti gender ini, berarti kalau omak menurut nggak mengerti itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kesetaraan gender penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan sampai sekarang? Oma pernah tidak melihat perbedaan perlakuan antara laki-laki dengan perempuan lansia yang diperlakukan dalam peran keluarga? Pernah lihat tidak ya? Yang berbeda laki-laki lansia dengan laki-laki lansia dan perempuan lansia yang disebut dalam keluarga berlaku. Jadi kalau perbedaan itu yang di sini Oma jadi perbedaan sama dengan kalau Oma yang waktu suami masih ada toh dulu pernah nggak orang rumah dan bisa beda Oma pernah rasa nggak di keluarga? Kalau pikirnya saya belum tetap, kita juga karena kita ada merata dia kan, ada urus anak-anak, dan kita ibu rumah tangga. Jadi semua itu kekuatan dari bergerak mencari yang atur dalam rumah. Jadi ada beda-beda. Itu pokoknya kekeluargaan kalau mau bikin. Lanjut pertanyaan yang terakhir, apa harapan Oma untuk generasi mendatang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan? Bagaimana cara mereka saling mendukung? Apa Oma diharapkan untuk generasi mendatang tentang kedepannya kesetaraan laki-laki dan perempuan? Ya kalau tiket ini generasi kan sama, laki-laki dan perempuan tetap berusaha. Di waktu masih muda begini kan, ini mencari yang pintar, bukan cuma laki-laki di perempuan, karena kali sekolah kuliah atau apa, mesti berusaha, mesti cari kerja. Jadi menurut Oma itu waktu harapan itu setara tapi berusaha. Yang perempuan laki-laki berusaha. Jadi kalau nggak mau berusaha, kamu mau dapat di mana? Nggak ada sekolah juga cari di lingkungan, nggak mau berusaha, semua itu usaha. Terima kasih Oma, wawancara sudah selesai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Yulian Cekawamon, NIM 23704119. Di sini saya ingin mewawancarai Oma mengenai kesetaraan gender. Di sini untuk itu perkenalkan Oma, namanya siapa? Namanya Oma Popi. Usia 68 tahun. Oma tinggal sekarang Di sini apa namanya? Patar 2. Patar ya. Pendidikan terakhir Oma? Apa tuh? D3 kesehatan. Pekerjaan Pensiun. Ya, di sini saya ada beberapa pertanyaan, ada 7 dan saya ingin bertanya kepada Oma. Iya. Yang pertama, menurut Oma bagaimana masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang? Apa saja perubahan yang paling Oma perhatikan pada kesetaraan gender? Kalau dulu, kalau laki-laki itu biasanya dia kerja keras ya. Kalau perempuan biasanya
kerja rumah lah ya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak begitu menonjol perbedaannya, karena ada perempuan yang kerja, ada laki-laki yang nggak kerja. Jadi sudah terjadi perubahan zaman. Koma yang pertanyaan kedua, dalam pengalaman hidup Oma, apakah ada perbedaan kesetaraan atau kesempatan atau perilaku yang bisa dirasakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial? Bisakah Oma contohkan? Ya, kalau perilaku ya sekarang ini kayaknya sudah tidak begitu berbeda ya. Sekarang kesempatan itu baik laki-laki perempuan itu semua terbuka. Jadi perempuan bisa jadi presiden. Jadi kalau zaman dulu bilang ya perempuan sekolah tinggi-tinggi paling masuk dapur. Tapi kalau sekarang enggak, perempuan bisa jadi presiden, bisa jadi tugas laki-laki bisa diambil alih oleh perempuan. Tugas perempuan nggak bisa diambil alih oleh laki-laki. Yang ketiga, menurut Oma, apakah stereotip atau gambaran atau anggapan tentang laki-laki dengan perempuan, misalnya laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah lembut, masih pengaruh dalam kehidupan saat ini atau tidak? Kalau sekarang kayaknya seharusnya ya kan, seperti Tuhan bilang kan, laki-laki itu bekerja keras dengan peluh, dia menafkahi keluarganya. Perempuan dengan melahirkan dengan rasa sakit. Tapi sekarang ini kayaknya sudah nggak begitu jelas ya. Ada yang laki-laki mau gayanya seperti perempuan, ada juga perempuan yang mau gayanya seperti laki-laki. Jadi sudah menyalahi kodrat. Pertanyaan berikut yang keempat, bagaimana dampaknya menurut Oma? Apakah Oma pernah dengar istilah kesetaraan gender? Ya. Oma bisa jelaskan tentang kesetaraan gender? Sekarang kan orang menuntut kesetaraan gender itu ya, tapi yaitu seperti tadi itu pekerjaan, perempuan tidak lagi terbatas untuk dia jadi lemah lembut, dia cuman di rumah atau di dapur. Tetapi sekarang juga banyak perempuan yang kerja keras. Contoh juga di daerah-daerah tertentu perempuan kerja kasar, kerja kebun ya. Ada laki-laki yang banyak yang sudah buka salon, banyakkan salon atau masak itu chef itu kan banyakkan laki-laki. Jadi memang sih hak asasi ya, dia mau kesetaraan gender, perempuan tidak mau kalah dengan laki-laki. Tetapi banyak juga orang yang menyalahgunakan kesetaraan ini. Sama yang kelima, menurut pemahaman Oma, apa arti dari istilah tersebut? Mungkin pendapat Oma mengenai kesetaraan gender itu seperti apa? Mungkin ya kalau dengan lihat tuntutan zaman sekarang, orang menuntut kesetaraan gender itu perempuan tidak kalah dengan laki-laki ya, tapi untuk menyamai perempuan menjadi laki-laki itu bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menciptakan dua gender, laki-laki dan perempuan. Sekarang dunia sekarang ini menciptakan ada
puluhan gender yang muncul, tapi kita mengukurnya dari firman Tuhan. Tuhan cuma menciptakan 2 gender, laki-laki dan perempuan. Jadi kita nggak bisa menuntut saya harus seperti laki-laki atau laki-laki saya harus seperti perempuan. Bisa, karena Alkitab sudah membagi seperti tadi saya bilang tadi kan di Kejadian. Laki-laki dengan berpeluh dia kerja keras untuk menafkahi keluarganya. Perempuan dengan sakit yang banyak dia harus melahirkan. Pertanyaan yang keenam, menurut Oma, mengapa isu kesetaraan gender menjadi penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan? Bahkan di zaman sekarang, apakah Oma melihat adanya perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlukan atau diharapkan berperan dalam kekeluargaan dan masyarakat saat ini? Ya. Kesetaraan gender itu tentunya ada baiknya, ada positifnya, ada negatifnya ya. Positifnya ya perempuan tidak mau kalah ya, dengan berusaha keras dia mau berusaha, kan perempuan iya dia menafkahi keluarganya. Ada yang perempuan, kalau dulu istilahnya laki-laki itu tulang punggung, sekarang banyak ya perempuan yang menjadi tulang punggung. Gimana perempuan itu diperlukan? Jadi di mana-mana contoh rumah ya, rumah kalau tidak ada perempuan itu gersang seperti taman kegersang ya. Iya, betul. Tapi kalau ada perempuan pasti kerapihan itu tetap pada perempuan. Baik. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Oma untuk generasi mendatang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana mereka saling menghargai dan mendukung? Iya, contohnya seperti dalam rumah tangga suami istri ya, kesetaraan gender ini ya tidak mengurangi peran daripada laki-laki dan peran daripada perempuan. Jadi kita tetap berfokus pada firman Tuhan, bagaimana tanggung jawabnya laki-laki dan tanggung jawabnya perempuan. Terima kasih Oma karena sudah bantu menjawab pertanyaan dari kami. Untuk itu sisi pertanyaan dari tadi sudah selesai. Terima kasih Oma. Sama-sama. Sebelum itu, izin berkata dan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maria Pita Ujul, NIM 37704149 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Akademik. Sebelumnya lagi ingin bertanya apa temanya apa? Max Kumaroro. Max Kumaroro. Ya. Baik, di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan zaman dahulu dibandingkan dengan sekarang? Apa saja perubahan yang paling Bapak perhatikan? Mengenai kesetaraan gender. Menurut Bapak, pandangan masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan sama dibandingkan dengan sekarang.
yang dulu kan pendidikannya kurang, jadi cara berpikirnya juga tidak sama dengan sekarang saat ini mengenai transgender. Tapi pada intinya sih nggak ada perbedaan tujuannya, cuma dia terbelakang saja dengan pendidikan, jadi cara berpikirnya tidak sama dengan yang saat ini. Dan yang kedua, dalam pengalaman hidup Bapak, apakah ada perbedaan kesempatan atau perlakuan yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial? Bisakah Bapak berbagi contoh? Mengenai perbedaan itu apa? Kesempatan atau perlakuan? Pengetahuan pendidikan. Iya, pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Kalau pendidikan sosial untuk ini maksudnya yang intinya yang apa sih Yang di kesetaraan gender. Ya, perbedaan kesempatan atau perlakuan. perbedaan kesempatan dan perlakuan. Kalau pendidikan kesempatan sih yang kalau zaman yang dulu pendidikan kesehatan pendidikannya nggak sama dengan sekarang. Kalau sekarang sudah pendidikan dulu kan mengenai teknologi dengan digital gitu kan, sekarang sudah beda dengan pendidikan yang sekarang. Kalau sekarang kan kita tinggal mau lihat pakai handphone, tugas-tugas mahasiswa juga bisa lihat dari situ. Kalau yang dulu-dulu kan enggak, mestinya dari pikiran pribadi sendiri berpikir gitu. Beda dengan sekarang yang sudah teknologi canggih, jadi bisa dari handphone. Orang berkuliah juga jarak jauh. Pendidikan saat ini, kalau yang dulu kan nggak ada pendidikan jarak jauh, cuma ya ada sekolah, pendidikan di tempat, nggak ada yang jarak jauh. Nah, sekarang kan bisa karena kecanggihan teknologi. Perbedaannya itu. Ketiga, menurut Bapak, apakah stereotip tentang laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah lembut, masih berpengaruh dalam kehidupan saat ini? Kalau laki-laki kan beda dengan dia sedikit kasar. Kalau perempuan ya ada perbedaan. Keempat, bagaimana dampaknya menurut Bapak? Apakah Bapak pernah mendengar istilah Kesetaraan. Dia bilang beda kesetaraan gender. Ada jadi kesetaraan gender itu memberi kesempatan kepada perempuan toh, atau daripada banyak kan kesetaraan gender, laki-laki yang diutamakan atau perempuan yang diutamakan, tapi saat ini sih sudah sama. Jadi kesempatannya sudah sama. Malah banyak sekarang kalau di perempuan yang sudah mulai ada pendidikan tinggi daripada laki-laki. Menurut pemahaman Bapak, apa arti istilah tersebut? Istilah dari kesetaraan gender. Arti dari kesetaraan gender itu memberi kesempatan, memberi kesempatan yang lebih kepada seseorang. Kesetaraan gender jadi bisa membedakan atau tidak membedakan, tapi bisa ada perbedaan kesempatan diri kepada salah satu laki-laki atau perempuan. Menurut Bapak, mengapa isu kesetaraan gender menjadi penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan, bahkan di zaman sekarang? Apakah Bapak melihat adanya perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan lansia diperlakukan atau
diharapkan berperan dalam keluarga dan masyarakat lain. Menurut Bapak, mengapa isu kesetaraan gender menjadi penting untuk dibicarakan dan diperjuangkan, bahkan di zaman sekarang? Apakah Bapak melihat adanya perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan manusia diperlakukan atau diharapkan berperan dalam keluarga dan masyarakat lain? Masih bicarakan terus dan mengingatkan supaya kesetaraan gender itu mesti disamakan, tidak boleh dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi saat ini, ya seperti tadi kita bilang teknologi sudah mulai canggih, kesetaraan gender itu laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama. Terakhir, apa harapan Bapak untuk generasi mendatang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta bagaimana mereka saling menghargai dan mendukung? Ya, harapan kita tentunya saling menghormati satu sama lain, mengenai perempuan dan laki-laki, ya kita berjuang bersama-sama untuk memajukan bangsa ini. Saya bertanya, izin sama Bapak ini, mana Bapak menasihati? Saya dengan Bapak dari Usia 59. saya akan tanya Pak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap peranan laki-laki dan perempuan dulu dan sekarang? Dulu maksud dari waktu sama dari tahun berapa tuh, dulu kan banyak nih. Dulu dari tahun Dan tahun DP antara tahun berapa sampai gitu. dari tahun 2000 lah itu kan. 2000 ke bawah, 2000 ke bawah. atas, gitu. 2000 ke bawah. Nah, kalau tahun-tahun 80-an, 90-an memang perbedaan laki-laki perempuan masih berdampak. Artinya kecuali dalam masyarakat, hanya kalau sebagai orang Kristen pun mengacu pada firman Tuhan. Sebab namanya perempuan itu tidak boleh jadi pimpinan. Misalnya jadi pendeta, jadi gembala. Ya itu dulu, tapi sekarang berubah, malah sekarang rata-rata yang memimpin itu perempuan. Jadi lurah, ketua, jadi tokoh-tokoh agama, jadi pendeta, gembala. Akhirnya sekarang perempuan. Memang beda dulu dan sekarangnya sudah emansipasi ternyata katanya berbeda di tahun-tahun 70 80-an. Memang namanya perempuan sedang mau sekolah pun dibatasi, sebab orang tua dulu bilang namanya perempuan tetap masuk dapur. Ya. Jadi itu pengetahuan saya nih. Pertanyaan kedua Pak, apakah ada perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan dalam hidup Bapak? Memang kalau dulu dan sekarang beda nih. Dulu namanya perempuan untuk misalnya pembagian warisan, jelas anak laki-laki yang besar dari perempuan. Malah kalau perempuan tidak ada. Kalau misalnya dia PHK cuma pas-pasan, jadi cuma untuk anak laki-laki yang diutamakan. Tapi sekarang ya dengan perubahan zaman, karena semua berpacu pada apa yang terjadi di dia, persamaan hak, jadi semua menuntut sama rata. Jadi tidak ada di anak mas atau di laki-laki atau perempuan, tetap DP pembagian sama. Kalau dulu ya enggak, perempuan tetap yang kecil. Kalau dapat lagi, karena yang enggak. Sebab menurut orang tua perempuan kan dia kalau di rumah tangga laki-laki yang bawah, tuh nak tinggal di rumah. Tapi laki-laki kan dia mau melanjutkan keluarga tuh, bawa farm, warga DP besar tuh marga tuh. Iya. Begitu. Kalau perempuan kan DP farm mati. Perempuan laki-laki kan dia bawa DP farm.
begitu. Tapi sekarang sebenarnya. Keren kecelakaan. Apakah menurut Bapak zaman sekarang angkatan laki-laki harus kuat dan perempuan harus lemah masih sampai sekarang? Kalau dulu memang yang pokok adalah apa? Kalau perempuan tetap tinggal di rumah, cuma urus rumah tangga, masak anak, rumah, kecil atau semua. Untuk ke kebun atau mencari tetap laki-laki. Tapi sekarang malah sedang perempuan lebih jauh di kebun. Itu atau kebun atau kalau misalnya jual kalau sekarang ada perempuan yang Gojek, Grab, itu perempuan dulu kan tidak ada. Yang keempat, apa dampaknya dan apa pernah mendengar istilah kesetaraan itu laki-laki dan perempuan itu sama kesetaraan kan? Bagaimana? Kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sama atau? Ya kalau dulu memang DP plus kesetaraan memang ada perbedaan, tapi untuk sama sekarang sama. Hanya punya perbedaan laki-laki perempuan. Malah ada tuh pekerjaan laki-laki sekarang perempuan belum bisa. Biasanya buat bengkel, buat truk, bikin bangunan perempuan kan ada. Waktu itu di sekolah-sekolah kan ada misalnya sekolah teknik, sekolah perempuan. STM dulu ada perempuan, sekarang tuh ada. Dulu kan ada perempuan, kita tuh semua kamu tuh. Jadi sekarang bisa. Itu kan sekolah Maris dulu, cuma perempuan yang terima itu dulu. Sekarang sudah di kamu. Beda dengan berjalannya waktu. Jadi setara laki-laki perempuan. Ada perempuan yang boleh. Berikut Pak, mengapa kesetaraan gender penting untuk dihasilkan sekarang menurut Bapak? Kalau gender itu apa? Kesamaan. Hasil dari cara masyarakat memandang